Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam yang mana itu membedakan kita dengan komunitas masyarakat yang lainnya. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 139 sebutkan bahwa auzubillahi minasyaitonir rajim wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah, janganlah kamu merasa sedih. Sedangkan kamu adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di hadapan makhluk yang lain, jika kalian adalah orang beriman. Dari sini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam adalah identitas yang mana ia adalah identitas yang sempurna, yang tidak ada yang mengungguli selain dia. Rasulullah pun bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Karena itu, sebagai umat Islam, kita seharusnya memiliki kepercayaan diri menghadapi siapapun, ideologi apapun yang akan kita hadapi dalam kancah nasional, regional, lokal, bahkan yang internasional sekalipun. Mengapa? Kalau kita berhadapan dengan misalnya ideologi-ideologi besar, misalnya ada kapitalisme, ada komunisme, mereka ada ideologi-ideologi yang sebenarnya sempit. Dalam konteks ini saya akan memperbandingkan bagaimana konsep Islam, kapitalisme, dan komunisme ataupun sosialisme kepemilikan. Jika kita perhatikan, komunisme dan kapitalisme itu sebenarnya adalah ideologi yang kakak beradik. Mereka adalah saudara sekandung yang dilahirkan oleh pencerahan. Yang pencerahan ini berasal dari gerakan Renaissance dan juga Aufklärung yang ada di Eropa. Mereka menegasikan yang namanya faktor keilahian, bahwa ketuhanan tidak menjadi keputusan dalam kehidupan mereka. Mereka pun akhirnya mencari, dan mereka menemukan bahwa mereka adalah manusia yang hidup dengan sendirinya, dan akhirnya mereka menentukan dalam hal ekonomi, mereka memastikan bahwa manusia adalah yang memiliki peran dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu, kalau dalam konsep ekonomi kita lihat, misalnya dalam kapitalisme, bahwa ukuran kebenaran adalah diri mereka sendiri. Karena itu mereka mengatakan bahwa saya adalah pemilik dari alam semesta. Dalam konteks ini, ada kebenaran mutlak, yaitu saya, kemanusiaannya. Bahwa individu atau pribadi itu memiliki kemutlakan dalam hal kepemilikan. Bahwa manusia secara individu memiliki hak atas aset, memiliki hak atas alam semesta ini. Yang mana itu semua menegasikan yang faktor-faktor ilahi tadi. Dari sisi komunisme ataupun sosialisme sama sebenarnya. Mereka sama dengan kapitalisme, hanya saja pada konsep ini mereka menerapkan komunalitas. Kalau kapitalisme meneguhkan aspek individualitas, bahwa individu itu memiliki hak 100% atas aset, sementara dalam komunisme, individu tidak memiliki hak atas aset, tetapi adalah milik komunalitas yang kemudian direpresentasi oleh negara. Nah, dalam konteks ini, Islam tidak demikian. Seperti kita ketahui dalam konteks kepemilikan, kalau kita merujuk pada Al-Quran, surat Al-Baqarah misalnya, ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berkata pada para malaikat bahwa saya akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Kita melihat pertama status khalifah, status manusia sebagai khalifah. Bahwa manusia adalah seorang vicegerent, seorang wakil. Dia adalah wakil Allah di bumi. Manusia adalah wakil Allah di bumi. Berbeda dengan komunisme dan kapitalisme, dia menjelaskan bahwa dia adalah pemilik sah dari alam semesta. Dia adalah yang ada dengan sendirinya. Karena itu kemudian ini berbeda dengan Islam. Islam meyakini bahwa pemilik alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian Islam menegaskan bahwa
pemilik alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana status manusia? Nah, manusia dalam konteks ini adalah sebagai khalifah, maka dia memiliki hak atas dasar kekhalifahan tersebut. Karena atas dasar khalifah itu, maka dia memiliki hak untuk kepemilikan karena Allah. Dia memiliki tanah karena Allah. Dia memiliki menguasai alam semesta karena Allah. Semua adalah karena Allah. Bahwa manusia dalam konteks Islam adalah seorang khalifah, yang mana khalifah adalah perwakilan Allah di bumi, dan dia diberi hak oleh Allah untuk mengelola alam semesta ini. Karena itu kemudian yang berhak untuk menentukan bagaimana pengelolaannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan juga bahwa manusia itu boleh memiliki kekayaan, tetapi jangan lupa bahwa di dalam kekayaan itu ada hak orang lain yang harus diberikan. Yang dalam konteks ini adalah dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Di sini perbandingannya terlihat jelas. Kalau dalam konteks kapitalisme, manusia sebagai individu memiliki hak atas bumi ini, sementara dalam komunisme, manusia secara individu tidak memiliki hak atas bumi ini, tetapi komunitas mereka punya hak. Sementara dalam Islam, yang memiliki hak adalah Allah Subhanahu wa taala, manusia hanyalah khalifah yang kemudian mengelola alam semesta ini, dan penggunaannya pun sudah ditentukan oleh Allah bahwa penggunaannya adalah boleh untuk individu, tapi juga ingat bahwa di dalam harta tersebut, dalam aset tersebut, ada hak orang lain yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat. Di sini, Islam berbeda dengan komunisme dan kapitalisme. Di dalam Islam, hak individu dihargai, hak komunitas dihargai. Dalam konteks ini memang benar bahwa Islam itu lebih tinggi daripada komunisme atau kapitalisme. Karena itu ditegaskan oleh Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Sangat benar Rasulullah, sangat benar, shadaqallahul azim. Karena itu sekali lagi seperti yang saya tekankan di awal ayat bahwa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kita harus pede sebagai seorang muslim, tegaskan identitas kita sebagai seorang muslim, karena kita adalah makhluk yang tertinggi daripada yang lain. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam tausiah singkat ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Kebenaran hanyalah milik Allah, dan kesalahan adalah dari saya sendiri. Karena itu kita memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan kita dan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.